Dan juga penyekatan posko Suramadu yang terus dilakukan H+4 didominasi Roda 2 bersama Firda Brilianti. Dan untuk mengetahui penyekatan skala besar di Cilincing Medan Tebing Tinggi dan penyekatan posko Suramadu yang terus dilakukan H+4 didominasi Roda 2, kita akan menuju ke Medan terlebih dahulu. Sudah ada Hari Irawan. Selamat pagi Hari, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Leni, selamat pagi saudara. Memang atau terkait dengan pelarangan untuk tidak mudik menimbulkan banyak cerita yang menarik, termasuk adalah memang ribuan kendaraan sepeda motor dan juga mobil yang dipaksa putar balik karena ingin mudik, termasuk adalah di Jalan Lintas Sumatera Medan ini. Tepat saya di pos penyekatan antara perbatasan yang memang menuju Jalan Lintas Sumatera Tebing Tinggi, tepat di Seular. Ini adalah perbatasan bagi warga kota Medan yang ingin menuju Deli Serdang dan akhirnya ke Sergai, lalu akhirnya ke Tebing Tinggi. Di mana memang seperti pantauan yang kami sudah ambil, terpantau dari tadi malam hingga pagi tadi memang banyak sekali ratusan baik kendaraan sepeda motor roda 2 dan juga mobil yang terpaksa harus diputar balik. Terkait dengan pos penyekatan yang dilakukan di Serampa, yang dapat kami informasikan, di satu pos ini terdapat 37 personil yang memang ini adalah gabungan dari TNI Polri, termasuk adalah Brimob, Satpol PP, dan juga dari pihak terkait seperti Dinas Kesehatan dan juga Dinas Perhubungan, yang tentunya juga dibantu oleh organisasi lain untuk melakukan pos pengamanan atau pos penyekatan. Dan dari data yang sudah kami himpun juga, selain memang di masa arus balik yang sekarang juga begitu banyak menimbulkan cerita terkait dengan putar balik yang dipaksa harus dilakukan dan diterima oleh warga atau masyarakat. Motivasi dari masyarakat untuk berpergian juga adalah ke objek wisata, termasuk di Deli Serdang saat ini. Objek wisata yang dituju adalah Pantai Cermin, Danau Toba, dan lainnya. Dan ketika dilakukan penyekatan ini, akhirnya diinformasikan bahwa tujuan mereka ingin berwisata. Lalu bagaimana cerita dari penyekatan yang dilakukan di pos penyekatan Seular ini? Saya sudah bersama Kompol SL Widodo sebagai Kapolres Kasatlantas Polresta Deli Serdang. Ya, Pak Widodo, saat ini personil sudah berjaga mulai pagi tadi, termasuk adalah informasi yang sudah disampaikan ada 37 orang yang tergabung dari TNI Polri. Lalu kesiapan terkait menyambut arus balik dan juga motivasi warga masyarakat yang ingin melakukan liburan seperti apa, Pak Widodo? Baik, perlu kami laporkan pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, kami tepatnya di pos pengamanan Seular Polresta Deli Serdang melakukan beberapa kegiatan. Di antaranya pemeriksaan kendaraan-kendaraan, kelengkapan yang harus dipenuhi oleh pengguna jalan maupun penumpang. Selain itu kita juga melaksanakan kegiatan pengecekan suhu badan dan juga secara random kami melaksanakan kegiatan rapid antigen. Adapun tujuan kegiatan-kegiatan ini kami laksanakan untuk membackup Polres Serdang Bedage, di mana Polres Serdang Bedage ini ada tempat wisata besar Pantai Cermin yang tidak jauh dari Seular ini. Jadi kami lakukan kegiatan-kegiatan tersebut untuk mengurangi potensi kerumunan yang ada di wilayah Serdang Bedage, khususnya di Pantai Cermin atau pantai-pantai yang lain yang dimiliki oleh Polres Serdang Bedage. Baik, Leni dan juga saudara, yang dapat diinformasikan juga bahwa di pos penyekatan ini 24 jam full dilakukan untuk pengetatan putar balik bagi warga yang memang ingin bertujuan ke tempat yang lain juga. Dan saya ingin juga menanyakan kepada Pak Widodo mengenai jumlah dari kendaraan yang sudah terdata, Pak. Baik, dari jumlah kendaraan sudah kami himpun dalam mulai kegiatan operasi ketupat Toba 2021. Itu ada kita periksa di 4 penyekatan atau 4 pospam, itu ada sekitar 2.987 kendaraan. Dan yang sudah kita putar balik itu sekitar 1.221. Adapun kegiatan ataupun kendaraan yang bisa melanjutkan perjalanan adalah kendaraan yang memang orang dari Deli Serdang bekerja di Sergei ataupun sebaliknya orang Sergei yang bekerja di Deli Serdang, demikian.
Baik, terima kasih Pak Widodo, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa juga Leni, informasi mengenai bagaimana untuk terhindar dari COVID-19 adalah memang mengurangi mobilitas dan tetap terus berada pada protokol kesehatan. Termasuk adalah usaha yang dilakukan pemerintah melarang mudik, termasuk adalah pos penyekatan yang juga dibuat di 64 titik di Sumatera Utara yang dibuat untuk tujuannya adalah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Seular Deli Serdang, Medan atau Jalan Lintas Sumatera Tebing Tinggi. Kita kembali ke studio bersama Leni di Jakarta. 64 posko penyekatan diberlakukan di Sumatera Utara. Demikian Hari Irawan melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Dan selanjutnya kita akan menyimak mengenai penyekatan posko Suramadu yang terus dilakukan. Kita akan menuju ke Firda Brilianti yang saat ini berada di Surabaya, Jawa Timur. Firda, dengan laporan Anda. Leni dan saudara, dapat kami informasikan pagi ini di hari keempat Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Situasi terakhir di pos pengamanan penyekatan di pos checkpoint Suramadu sisi Surabaya terpantau ramai, lancar, normal, dan tidak ada penumpukan arus kendaraan atau arus lalu lintas. Namun di belakang saya saat ini sudah ada pengamanan dari kawan-kawan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dan memang terjadi kemacetan sepanjang 50 meter karena adanya pengamanan tersebut. Namun dapat kami informasikan dari berdasarkan data dari Kasat Lantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Eko Adi Wibowo, beliau mengatakan bahwa sampai pagi ini pukul 5 waktu Indonesia Barat, pemeriksaan kendaraan untuk jumlahnya ada sebanyak 147 kendaraan. Kemudian itu diantaranya ada 91 unit motor, 53 unit mobil penumpang, serta bus 3 unit. Sementara itu untuk kendaraan yang diputar balik ada 45 unit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat tadi. Kemudian berdasarkan data yang kami terima dari Kepala Pos Pengamanan Posko Suramadu, Ibtu Sunarto, beliau mengatakan bahwa sampai hari ini pula petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, dan juga Dinkes Kota Surabaya maupun Kabupaten Bangkalan terus melakukan pengamanan kepada pengendara roda 4 maupun roda 2. Memang sampai kemarin didominasi oleh roda 2 karena kebanyakan warga Surabaya bekerja di Madura maupun sebaliknya. Dan setelah itu pengamanan ini diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kendaraan berplat nomor luar Surabaya dan plat nomor luar Madura, artinya plat nomor selain L dan M. Dan untuk informasi selengkapnya, ini adalah cuplikan wawancara kami bersama dengan Ibtu Sunarto, Kepala Pos Pengamanan Posko Suramadu. Mereka yang notabene dari luar kota Surabaya mau ke arah ke Madura diperiksa. Kalau mereka dapat menunjukkan yang pertama surat kesehatan dari Prokes, kemudian surat izin dari instansi yang terkait, ya silakan jalan, berarti aman. Tapi kalau tidak bisa menunjukkan, tentunya kita putar balikan. Sampai hari ini masih ada masih ada, tadi ada beberapa unit yang notabene kita putar balikan. Ya, di hari keempat Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah ini memang banyak masih kendaraan yang baik dari arah Surabaya maupun dari arah Bangkalan yang terus melalui pos penyekatan Suramadu. Namun kemarin terdapat tes swab secara acak, yaitu tes swab antigen yang dilakukan kepada sebanyak 87 pengendara baik dari Bangkalan maupun dari Surabaya, dan hasil sementara didapatkan ada 25 orang yang terdeteksi negatif begitu untuk COVID-19-nya. Namun kemudian kemarin juga terjadi keributan sejenak karena ada warga yang dites swab, kemudian mereka merasa tidak ingin dites karena sudah sehat dan merasa sudah berkali-kali dites, kemudian juga hasilnya negatif. Namun kemudian hal tersebut dapat dikendalikan oleh kawan-kawan dari Dinkes maupun Polres Pelabuhan Tanjung Perak, dan diperkirakan Leni maupun saudara, hari ini adalah hari puncak terjadinya arus balik karena besok adalah hari Senin yang mulainya hari kerja. Demikian informasi yang dapat kami laporkan sementara dari Posko Suramadu. Kembali ke Anda di studio. Firda Brilianti melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur, dan sebelumnya tadi ada Hari Irawan dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih teman-teman atas laporan.